Aku ingin membawakan sedikit mukadimah perihal mungkin sejak dulu ya. Ya, apa itu Baitul Mal, Pak? Baitul Mal itu kan rumah ya. Al-Mal itu harta. Jadi rumah harta. Kalau sekarang mungkin istilahnya bank sentral. Ya, kalau di Indonesia ada bank sentral, kementeriannya itu Kementerian Keuangan. Ya, jadi rumah yang ngurusin harta. Nah, zaman Rasulullah SAW, ya, Baitul Mal itu terjadi ketika perang, Pak. Terutama waktu perang Badar. Nah, waktu perang Badar dulu kan kita dapat kaum muslimin mendapat banyak harta rampasan perang. Nah, mulai itu Pak menjadi itulah gonjang-ganjing perihal harta rampasan perang itu seperti apa? Akhirnya mulai Rasulullah SAW membagikan itu awal mula untuk Baitul Mal. Nah, itu masih amat sangat sederhana, Pak. Ya, amat sangat sederhana dari sisi pembukuan, pencatatan, ya, jadi antara yang masuk sama yang keluar itu masih sangat sederhana. Dan metodologi ini dilanjutkan di kepemimpinan selanjutnya siapa? Khalifah selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq. Amirul Mukminin ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ya Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan metodologi yang sama seperti Rasulullah SAW. Ya, nah jika kita pada kepemimpinan beliau bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai ini Pak,
pengen ke pasar, dijual barang dagangan. Nah, ketika perjalanan itu ketemu sama Umar. Kalau kita, wah yang perlu begini, mengapa ke pasar? Kata Abu Bakar, saya mau jual. Tapi kan engkau itu ambil ruginya. Terus kata Abu Bakar, kalau saya nggak jualan, zakat belum berupa amil. Kalau di sini, kalau saya menyimak, ini masalah status ya Pak Ustadz ya. betul Bu. Status jadi status istilahnya yang kalau amil itu kan diangkat oleh imam, yaitu pemerintah. Kalau panitia adalah Jakarta Bu. Nah kemudian yang saya tanyakan di sini, bagaimana dengan kami sebagai pemberi zakat? Apakah itu menjadi apa ya, sesuatu yang sah atau tidak? Kemudian bagaimana kalau misalnya kita membayar zakat, apakah kita perlu tanya apakah ini berupa panitia atau amil, gitu kan, supaya kita tahu legalnya. Dan saya rasa di sekitaran sini banyak musola, dan ini mungkin belum tahu gitu ya Pak ya. Saya sendiri juga baru dengar nih kalau ada panitia dan ada amil secara legalitas gitu ya Pak. Jadi jalan keluarnya seperti apa supaya kita menjadi tadi mungkin dengan sowan ke ke Basarnas atau ke Basarnas atau kita. Nah, terus kalau panitianya itu nanti tersusun tidak Pak? Misalnya setiap tahun amilnya tetap itu aja atau bisa berubah gitu Pak? Ya, itu aja sih Pak pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin aku jawab ya Bu. Yang pertama, apakah statusnya sah apa enggak? Selama prosesnya itu bisa terjaga, ya, yang tadi aku cerita itu tetap aja potensinya tetap sah Bu. Cuma karena kita statusnya masih panitia, ada potensi-potensi, aku bilang potensi ya Pak, potensi ketidaksahan. Ketika apa? Ketika detail-detail tadi tidak mampu dijaga oleh panitia. Karena apa? Kepanitiaan itu statusnya sebagai wakil muzaki, bukan wakil mustahik. Maka pertanyaan kedua nih, apa yang dilakukan oleh si pemberi zakat? Kata para ulama, ya, afdolnya Pak, selama belum ada amil zakat, silakan langsung distribusi. Itu yang aku ajarin juga Pak. Contoh, tahun lalu Pak, ada tetangga aku udah mau takbiran nih Pak, ini gimana nih Pak, aku belum zakat, masjid udah tutup, udah gak terima nih. Aku bilang, namanya Pak David, wih, Bapak ke depan, ada tukang beca, kasih aja Pak. Kelas Pak, itu sesederhana itu. Jadi untuk warga, ya sebenarnya nggak perlu juga nanya-nanya sih. Tapi kalau ternyata mau nanya ya monggo. Itu kan sifatnya hanya komunikasi ya. Komunikasi aja dua arah. Tapi nanyanya baik-baik supaya situasinya tetap harmonis. Begitupun yang ditanya, Mbonya punya saling koreksi aja sih Bu, gitu Bu. Karena statusnya masih panitia, yuk kita sama-sama belajar, gitu. Sekali lagi aku bukan sedang menggurui gitu, bapak-bapak semua jauh lebih berilmu dari aku sih. Gitu ya Bu. Ada lagi Bu? Itu aja sih Pak. Tadi saya menanggapi bahwa kalau seandainya kita perorangan langsung memberikan kepada fakir atau miskin, mungkin akan numpuk gitu ya Pak ya. Kalau numpuknya gimana Bu? Dari panitia misalnya, dari panitia kan di sini akan didata. Kalau biasanya kita di sini akan didata, misalnya kita ada berapa fakir, berapa miskin, kemudian nanti panitia akan memberikan sesuai porsinya. Tapi kalau misalnya dari si pemberi zakat langsung, artinya kan ada yang mungkin bagiannya ada yang double, ada yang mungkin dapat sedikit atau ada yang banyak gitu. Ini Bu, kalau secara sisi boleh Bu, satu orang terima banyak dari beberapa si mustahik. Cuma kalau secara kebermanfaatan,
kemerataan pembagian itu yang akhirnya jadi diskusi. Kenapa? Contoh si fulan miskin udah dapat dari si A, dapat lagi dari si B. Dari secara sisi itu sebenarnya sah saja karena statusnya gugur dari pemberian status di pemberi zakat tadi, memberikan kepada mustahil gitu. Si mustahil A ngasih ke muzaki A ngasih ke si B, muzaki C ngasih ke B. Satu orang yang sama itu nggak masalah. Cuma ada pendapat sisi yang lain, terutama di mazhab Syafi'i, kalau bisa merata minimal satu asnaf itu 3, karena jamak itu minimal 3. Itu ini ngomong itu lagi. Makanya aku lebih suka gini Pak, sisi-sisi ini dibahas di kalangan bapak sendiri. Kenapa? Bapak di sini ada kiai, ada ustaz, ada ulama. Aku hanya ngasih pandangan. Ya, perkara bapak ibu di sini sisinya lebih condong 8 asnaf, monggo. Lebih condong ke 2 asnaf, monggo. Aku hanya memberi pandangan. Seperti itu sih Bu. Baik Pak Ustaz, terima kasih banyak. Birokrasi ya Pak. Nah, oke. Tapi lanjut. Bisa dijaga. Oke, aku jawab ya. Di Basnas penerbitan, aku satu-satu dulu. Di Basnas itu penerbitan SK Amil itu ada 2 jenis Pak. Perorangan dan organisasi. Contoh, wilayah-wilayah yang sifatnya terdaftar oleh Basnas, yang musola kabupaten kota di sini, itu hidup secara organisasi. Di dalamnya ada komisian, ketua sekretaris bendara, itu yang akan jadi amil. Cuma untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau di Basnas, misal mungkin di Jatuh ya, terpencil, keluar, terbelakang, yang jauh-jauh, itu bisa mendaftar amil secara personal, individu, misalkan Pak Ustadz mau daftar jadi amil secara personal, itu dibolehkan. Nah, cuma detailnya monggo silakan kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, sarannya apakah lebih baik jadi amil resmi atau tidak? Saran aku tentu lebih baik jadi amil. Cuma ada cumanya. Yang tadi aku bilang, proses SK itu 2 minggu sampai 2 bulan. Berarti aku udah ngomong sama Nanda dari kemarin akhir tahun dengan saya. Akhir tahun atau awal tahun kemarin? Awal tahun. Ini mumpung Januari. Kalau 2 bulan ke depan kan masih kejar tuh awal Ramadan. Silakan daftar kawan ke Basnas. Ternyata dia baru minggu lalu Pak kawan ke Basnas. Itu supaya Ramadan terbit SK. Tapi kalau ternyata belum terbit, berarti kan belum bisa. Ya monggo jalanin apa adanya. Yang penting kan saudara-saudara di sini, orang tua di sini secara proses zakat itu bisa tersalurkan dengan baik. Itu teknik yang akan aku lanjutin Pak. Jadi tekniknya nanti gini Pak. Aku lanjut ya Pak. Daripada Bapak Ibu nyampurin beras, kan Bapak sebelum Ramadan punya itu warga sini, si A miskin, si B miskin, itu kan si C kaya. Bapak ketika terima beras dari si A, ini panitia zakat, di plastik langsung tampilin aja tulis M atau tabel nomor 1. Setiap yang miskin tabel M, misalkan gitu kan, supaya berasnya itu Bapak udah tahu ini dari miskin. Aku nggak sebut nama ya, ini dari miskin. Dari yang dari kaya tabel bisa, gitu. Atau bisa, nanti kan udah bisa dari itu. Nanti kalau balik ke miskin, beras saya aja dikasih ke miskin Pak. Beras saya kasih ke miskin. Itu. Nggak boleh dapat jatah.
Kecuali contoh kan zakat fitrah kan pakai duit 40.000, ditambahin kita 10.000 buat infak, buat operasional. Nah dari situ boleh. Itu. Tapi punten ya Pak, harus ini aku fakta Pak, fakta di lapangan ini. Ibu aku bukan kayu,